Coba deh lo bayangin, ada seorang guru yang dulunya anggota geng motor, tukang berantem, hidupnya keras di jalanan. Tapi sekarang dia berdiri di depan kelas, ngajarin murid-murid SMP di sekolah privat di Jepang. Ngajar? Iya, ngajar. Tapi bayangin, dia berdiri di depan kelas, tanpa baju, badan penuh dengan tato. Pernah juga tuh, dia masuk ke arah kelas, pakai celana yang bentuknya kayak belalai gajah. Lo pasti bisa ngebayangin sendiri lah ya gimana. Dan itu belum seberapa. Pernah nih, dia bawa roket air ke lapangan olahraga, ditembak, dan boom! Langsung nyasar ke muka guru olahraga. Kalau kita lihat dari sini, cocok nggak ini orang jadi guru? Kayaknya bakal lebih cocok jadi badut, penjaga warnet, atau debt collector kali ya. Tapi gimana kalau gue bilang, justru guru yang kayak gini lah yang bisa merubah hidup lo. Ya, kayak yang dia tadi terus selalu bilang. Nama dia Eikichi Onizuka. Umurnya 22 tahun dan dia dulu pemimpin geng motor yang dulu hidup itu cuma dipakai buat berantem, nongkrong di jalanan, dan ya motoran. Nah, tapi tiba-tiba di kepalanya nih muncul ide gila, Pak. Dia pengen jadi guru. Dan bukan cuma guru, dia pengen jadi guru terbaik di seluruh Jepang. Meskipun dia nggak punya latar belakang yang tepat, karena kayak yang tadi gue bilang, dia pimpinan geng motor. Dan first impression orang-orang ketika melihat dia itu ya berandal. Dia akhirnya pun apply ke salah satu sekolah private di Jepang. Dan pas sesi interview, dia langsung ditolak mentah-mentahan oleh wakil kepala sekolah karena impresi dan tampangnya. Tapi pada hari itu muncullah alumni-alumni nih dari sekolah ini. Mereka datang dan membuat kekacauan di sekolahnya, bikin onar. Karena para alumni ini sakit hati. Mereka saat sekolahnya tuh dihina, direndahin karena nilai mereka buruk. Dan mereka pun setelah lulus ya diabaikan begitu saja, gak dibantuin oleh pihak sekolah. Dan pada kesempatan inilah, wakil kepala sekolahnya bikin penawaran ke Onizuka. Lu bantu usir alumni-alumni yang datang, dan lu dapat posisi jadi guru. Terdengar sebagai tawaran yang no-brainer bukan? Dia juga nggak kenal sama alumni-alumni ini. Tinggal bantu usir mereka aja. Dan keinginannya menjadi guru pun terpenuhi. Tapi tahu nggak apa yang dilakukan? Dia bukan yang usir, tapi ngebanting. Bukan alumninya. Tapi wakil kepala sekolahnya ini dibanting sama dia. Dan dia malah mengatakan, ya wajar lah alumninya sakit hati. Kalau dia ditempatin di sekolah yang menghina dan merendahkan murid-murid yang gak berprestasi, ya mending dia gak jadi guru sama sekali. Walaupun ya 5 menit kemudian dia nyesel sih ngelakuinnya. Kayak, ya udah deh, wakil capsek udah gue suplex, gue kayaknya gak akan deh jadi guru. Tapi untungnya kepala sekolahnya tuh denger tindakan Onizuka, dan melalui temennya Onizuka pun dikontak. Dan ternyata dia dikasih kesempatan untuk tanggung-tanggung, langsung dia berangkat ngebut pakai truk. Yang ternyata interviewnya tuh hanya sebatas formalitas, karena kepala sekolahnya ini emang udah berniat buat hire Onizuka jadi guru. Alasannya, karena menurutnya sekolah ini tuh perlu guru-guru dengan karakter seperti Onizuka. Karakter yang care, yang peduli dengan murid-muridnya. Dan gak tanggung-tanggung, dia langsung dikasih tanggung jawab buat menjadi wali kelas dan mengajar untuk kelas 3-4. Kelas yang terkenal sebagai kelas yang paling rusak, paling brutal, dan paling dihindari sama semua guru di sekolah ini. Sekolah Holy Forest. Kelas ini tuh ibarat mimpi buruk buat guru yang mau ngajar. Muridnya tuh hobi ngeprank guru. Pernah bikin guru sampai depresi berat. Bahkan ada yang sampai keluar, atau lebih parah lagi,
sampai luka-luka. Tapi beda sama guru-guru lain yang takut dan mundur, Onizuka ini maju. Dan bukannya takut, dia justru makin tertantang. Dia pengen ngebuktiin kalau dia tuh bisa nanganin murid-murid ini dengan caranya sendiri dan menunjukkan monikernya sebagai Great Teacher Onizuka. Mungkin sebelum kita bahas lebih jauh soal kelas 3-4, kita harus ngerti dulu gimana tekanannya dunia pendidikan di Jepang, apalagi untuk guru. Di Jepang, sistem pendidikannya itu terkenal ketat dan menuntut. Jadi guru di sana tuh bukan cuma soal ngajar pelajaran dari buku teks. Mereka juga harus jadi tanin atau wali kelas yang tanggung jawabnya jauh lebih luas. Guru tuh nggak cuma ngurus nilai ujian sama PR. Mereka juga dituntut jadi orang tua kedua. Harus ngasih nasihat, dengerin curhat, bahkan dianggap bertanggung jawab kalau misal murid-murid mereka bolos atau bikin masalah di luar sekolah. Nggak cuma itu, guru juga harus ngajar pelajaran moral yang disebut Doutoku. Tapi yang berat, mereka nggak cukup cuma ngomongin benar salah. Mereka sendiri harus jadi role model, cermin hidup yang ditonton murid-murid mereka setiap harinya soal gimana sih caranya jadi manusia yang benar. Lo bayangin aja, abis ngajar dari pagi sampai sore, mereka lanjut bikin laporan, ngurus ekstrakurikuler, ikut rapat komite. Belum lagi adepin komplain-komplain murid dan orang tua muridnya yang sering kali keras. Bisa komplain tentang nilai ataupun perilaku anaknya. Belum lagi budaya ganbate atau semangat pantang menyerah. Bikin banyak guru merasa nggak boleh kelihatan lemah, nggak boleh gagal, nggak boleh ngeluh. Jadi wajar aja kalau banyak guru yang kelelahan pak, capek. Karena sistem ini tuh bikin mereka harus jadi guru, orang tua kedua, psikolog, sekaligus penjaga moral. Semua dalam satu waktu dan tentunya dituntut buat selalu kuat dan profesional. Dan kelas 3-4 ini jadi simbol dari semua tekanan itu. Tempat di mana sistem pendidikan Jepang ini gagal total. Kelas ini diisi sama murid-murid yang udah kehilangan kepercayaannya. Bukan cuma ke sistem sekolah, tapi juga ke guru-guru yang mereka anggap udah nggak peduli. Mereka bukan cuma nakal karena cari perhatian. Mereka lagi berontak. Bukan dengan demo atau orasi, tapi lewat cara mereka sendiri, dengan ngeprank guru, nyebar rumor, ataupun bikin hoax. Disinilah datang Onizuka, bukan sebagai penyelamat akademik, dan tentu bukan bagian dari sistem yang berjalan. Tapi dia datang sebagai sosok yang nyentrik, yang dari luar mungkin kelihatan gak cocok, tapi justru lewat keanehannya inilah dia membawa perspektif dan harapan baru. Kelakuan yang tanda kutip nakal dari murid-murid kelas 3-4 ini seringkali cuma jadi topeng. Karena dibalik semuanya ada luka yang gak kelihatan. Di sekolah seringkali gagal lihat itu, fokusnya cuma nilai, ranking, dan reputasi. Pertama, Noboru Yoshikawa. Dari luar, dia kelihatan kayak murid biasa, pendiam, penurut, gak pernah bikin masalah. Tapi setiap hari dia jadi sasaran bully, dipermalukan, dijebak, bahkan dikerjain sampai telanjang depan umum. Semua diem aja. Guru-guru anggap dia ya anak cupu. Dan sekelas lihat itu hiburan. Dan sekolah tutup mata. Sampai di satu titik dia berdiri di balkon sekolah, siap nyerah, siap lompat. Dan siapa yang datang? Tentu Onizuka. Awalnya dia kaget, panik bahkan. Tapi ya bukannya dia ceramah atau ngomong-ngomong bijak, tapi dia malah datang, teriak, dan ikut manjat di balkon juga. Tapi selanjutnya malah
無事か。どっか怪我してねえのか。おい、よしか。Akhirnya setelah itu mereka pergi ke rumahnya Yoshikawa, di mana Onizuka pun akhirnya bisa dengerin permasalahannya. Buat Yoshikawa, itu momen pertama kali ada orang dewasa yang beneran hadir. Bukan buat menilai, bukan nyalahin, tapi cukup duduk bareng. Dan itu cukup buat bikin dia berhenti dan buat ngerasa mungkin gue masih layak hidup. Lalu ada Tomoko. Dia sering dianggap bodoh karena dia lambat mikirnya. Sebenarnya dia ngerti, tapi butuh waktu lebih lama buat respon. Tapi karena lingkungan yang serba cepat dan kompetitif, Tomoko jadi bahan ejekan. Dan lama-lama dia pun percaya kalau dia memang nggak berharga. Tapi Onizuka melihatnya sisi lain. Dia tahu Tomoko bukan bodoh. Dia cuma belum pernah dikasih kesempatan. Maka akhirnya dia daftarin Tomoko ke lomba. Bukan lomba akademis, tapi lomba kecantikan. Dan ngelatihnya dengan cara yang absurd, tapi tulus. Awalnya tentu semua ngetawain. Tapi lama-lama orang pun mulai lihat Tomoko sebagai gadis yang ceria, bukan sebagai beban. Dan Tomoko akhirnya dia pun merasa, gue juga layak dilihat, gue juga punya tempat kok. Lalu akhirnya Urumi Kanzaki, murid yang jenius dengan IQ yang tinggi dan sikap yang manipulatif. Tapi dibalik itu, dia anak yang sangat terluka. Dia pernah percaya pada seorang guru dan merasa dikhianati. Sejak itu, dia nggak percaya siapapun. Dia jadikan sekolah akhirnya sebagai panggung buat balas dendam. Ketika pertama kali Urumi ketemu Onizuka, dia pikir ini target mudah, tapi Urumi lupa. Onizuka bukan guru biasa. Dia nggak takut dijebak, nggak marah pas dimainin, dan dia malah bales dengan kekonyolan. Bahkan ikut loncat dari atap waktu Urumi pura-pura mau bunuh diri. Dan yang bikin Urumi akhirnya luluh bukan karena dinasehati, tapi karena Onizuka bilang satu hal. Lo boleh nyakitin gue, marah, kesel, tapi gue nggak akan ninggalin lo kayak orang dewasa dulu. Dan di situ untuk pertama kalinya Urumi merasa aman dan dia sadar guru ini beda, dia sabar. Ya. Kanzaki. なんだ、菊池ん家の近くか。鬼塚に何をした？ドンケツ？そしたらあいつどうしたと思う？自分も飛び降りて助けようとした。なんだ、そういうやつさ、鬼塚は。そういうやつなんだ。Pada akhirnya, kelas 34 yang tadinya penuh ketegangan berubah jadi ruang aman. Tempat ini murid bisa marah, ketawa, belajar, dan sembuh bareng-bareng. Karena Onizuka nggak datang bawa kurikulum, dia datang bawa keberanian buat menerima murid apa adanya. Bahkan sebelum mereka sendiri bisa terima diri mereka. Dan dari semua itu, kita belajar satu hal. Menjadi guru bukan cuma soal ngajarin pelajaran, tapi soal hadir di saat murid paling butuh sandaran. Sebenarnya kalau kita lihat dari benang filosofis ya, sosok kayak Onizuka ini sebenarnya punya satu archetype khusus dalam psikologi Carl Jung. Dia disebut trickster. Trickster itu tokoh yang suka bikin kekacauan, nggak nurut aturan, nggak jalan sesuai jalur, tapi justru dari kekacauan itulah muncul perubahan. Kita bisa lihat sendiri gimana Onizuka nggak pakai teori pendidikan yang ideal atau yang konvensional, tapi dia pakai prank, drama,
dan kadang aksi nekat buat menyentuh hati murid-muridnya. Dia nggak ngajarin rumus, tapi ngajarin caranya kita hidup. Dan itulah yang Onizuka kasih ke murid-muridnya. Ruang buat nentuin jalur sendiri, buat salah, buat jatuh, tapi juga buat bangkit. Dan tapi hasil kehadiran yang tulus dan gak menggurui. 彼女もいねえのに死んでたまるかっつうの。 Onizuka tentu bukan guru yang dia nggak ngajarin tapi ngajarin mereka buat menjadi diri mereka sendiri, tapi versi yang baik. Walau memang lewat cara yang konyol, leneh, kadang nggak masuk akal, tapi dia jadi jembatan antar generasi muda yang kecewa dan dunia orang dewasa yang terlalu kaku dan mungkin kadang lupa caranya. Dan dari itu juga kita belajar satu hal penting. Kadang buat nolong orang lain, lo harus berani kelihatan bodoh, siap dicibir, disalahpahami, bahkan dijauhi. Tapi kalau yang lo lakuin dengan niat yang benar, ya itu semua worth it kok untuk dilakukan. Buat lo yang mungkin sekarang lagi jadi guru, kakak, orang tua, atau bahkan di rumah, ingat, ya semua masalah tapi semua salah untuk orang yang benar-benar hadir bisa jadi titik balik buat seseorang yang udah nyaris nyerah. Dan mungkin lo juga bisa jadi orang itu. Terima kasih. こっから先はお前次第だぜ。